Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, kita baca dari ayat yang ke-9 sampai 10, lalu kita sambung dengan pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi-bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi-penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang maruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan yang menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya, seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bersama-sama, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memelihara dan Allah yang memimpin segala yang ada, segala yang berjalan, segala yang menuju kepada suatu arah yang kami tidak ketahui. Tetapi kami percaya dipimpin oleh Allah yang kami kenal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah belas kasihan. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya pengharapan dalam dunia ini. Kami menyerahkan kami sebagai umat-Mu yang punya pengharapan ini, pengharapan yang kami sudah lihat di dalam kebangkitan Yesus, pengharapan yang kami miliki, yang kami terima dari Tuhan padahal kami tidak membayar apa-apa, dan kami ini seringkali menyia-nyiakannya. Kiranya Tuhan Roh-Mu bekerja di tengah kami, supaya kami boleh diarahkan ingatannya, hasratnya, pikirannya kepada pengharapan itu. Supaya kami ini boleh berjalan bukan meresponi kekhawatiran-kekhawatiran hidup kami. Kami ini boleh berjalan bukan meresponi kemarahan-kemarahan kami. Kami bukan berjalan berespon dengan keputusasaan. Tapi kami ini boleh berjalan dengan menatap wajah-Mu. Kami boleh berjalan dengan ucapan syukur kepada Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam menjalani hidup ini, kita tahu bahwa kehidupan itu sendiri mengandung sebuah persoalan yang kita tidak ada jawabannya. Persoalan yang karena kita tidak ada jawabannya, kita itu seringkali mencoba melupakannya. Persoalan apa itu? Persoalan itu boleh diringkas ke dalam 4 butir. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kesudahannya adalah kita itu mati, tidak hidup lagi. Yang kedua, kita tahu bahwa kita itu menyadari hal itu. Jadi kalau kita itu akan mati tapi kita tidak menyadari hal itu, kita nggak kepikiran itu tidak akan menjadi permasalahan. Yang ketiga, kita itu tahu bahwa kita tidak tahu.
Kita tahu persis bahwa kita tidak tahu setelah mati itu apa. Kita mungkin percaya sesuatu, tapi itu bukan pengetahuan, itu kepercayaan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus ada verifikasinya. Kepercayaan tidak harus salah, tidak harus lebih rendah dari pengetahuan, tapi jangan sebut itu pengetahuan. Kita masing-masing tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kematian. Yesus tahu tentu, tapi kita bukan Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus, dan kita tidak tahu, dan itu menjadi persoalan bagi kita. Yang keempat, kita belum mati. Kita belum mati. Jadi kita masih hidup. Masih ada waktu yang panjang dan tak menentu. Mulainya tepat waktu, berakhirnya entah. Kita ini masih entah pendek, entah panjang, sebelum akhirnya mengalami sesuatu. Dan itu sudah pasti menerbitkan anxiety, kekhawatiran. Kekhawatiran adalah ketika kita itu tidak pasti apakah yang akan datang itu, kapankah dia datang, seperti apa merasakannya ketika dia datang. Ernest Becker pernah mengatakan dalam bukunya Denial of Death bahwa persoalan ini khas manusia. Anjing nggak mengalami, monyet nggak mengalami, burung, ikan nggak mengalami. Itu sebabnya kita kadang-kadang melihat hewan-hewan yang menurut Arthur Schopenhauer seharusnya itu penuh penderitaan. Hewan-hewan itu hidupnya dilanda ketakutan. Kamu mungkin membayangkan kelinci itu dilanda ketakutan karena dia itu sewaktu-waktu bisa disergap sama anjing liar, sama serigala, lalu dimakan, dikunyah-kunyah. Ya. Tentu mengerikan hidup sebagai kelinci, tapi hidup sebagai anjing liar, sebagai serigala, sebagai singa itu juga mengerikan. Kenapa? Karena kamu pasti menua. Singa itu nggak selamanya muda. Satu hari dia tua. Singa itu nggak bisa makan rumput. Singa itu harus membunuh, dan membunuh itu tidak mudah. Sebab kelinci tidak menyerahkan dirinya untuk dibunuh dan dimakan. Kamu harus berburu. Dan kalau kamu tua, kamu sulit berburu, belum bicara kompetisi. Singa-singa yang muda itu akan terlebih dahulu menghabisi kelinci-kelinci kamu, kalau bukan menghabisi kamu. Jadi, itu adalah sesuatu keadaan hidup yang berat dialami binatang-binatang. Tapi mereka sepertinya hidup tanpa kekhawatiran. Kuda-kuda tidak berpikir satu hari saya tidak kuat narik delman lagi jadi sate saya. Gak kepikir dia itu. Demikian dengan burung-burung dan ikan-ikan. Mereka hidup, mereka mati. Di antaranya, mereka tidak peduli. Tapi manusia berbeda. Manusia cukup pandai, kata Becker, untuk menyadari bahwa dia akan mati. Tapi manusia tidak tahu jawaban yang bisa menyebabkan dia hidup dengan tenang. Sebab ibu kehidupan, Mother Nature, itu red in tooth and claws. Mulutnya itu dan cakarnya itu penuh dengan darah anak-anaknya sendiri. Sebab ibu alam, ibu bumi yang melahirkan kita karena dari tanah kita berasal, yang membuat kita ini semua ada, hidup dan bergerak dalam pengertian dan worldview naturalistik tentu, adalah juga ibu alam yang mengunyah-unyah kita kemudian dalam rupa hewan-hewan yang akan mencerna kita setelah kita mati. Kita semua akan menjadi makanan cacing, dan cacing itu akan mengubah kita menjadi kotoran cacing untuk kemudian diserap nutrisinya kembali oleh tumbuh-tumbuhan, dan kembali tumbuh-tumbuhannya dimakan oleh hewan-hewan pemakan daun, dan seterusnya. Alam yang sama yang membuat kita hidup adalah alam yang sama yang membuat kita mati dan mencerna kita setelah kita mati. Itu adalah kesudahan segala yang hidup, kesudahan setiap manusia. Dan pikiran semacam itu menteror kita, sehingga kita itu tidak akan bisa berfungsi, kata Becker, kalau kita mengingat-ingat terus akan kebenaran ini, akan kenyataan ini, akan fakta ini. Kita tidak akan bisa berfungsi. Itu sebabnya kita menciptakan kebudayaan. Itu sebabnya kita menciptakan peradaban, proyek-proyek yang membuat kita cukup sibuk dengan hal-hal yang kita anggap berarti. Sehingga kita itu jarang-jarang mengingat kenyataan hidup itu.
jarang-jarang mengingat umur kita. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah mati. Kesudahannya tidak jelas kapan, tidak masalah, karena kita jarang mengingat-ingatnya. Saudara pasti pernah mengalami kalau kita itu duduk menanti sesuatu yang tidak jelas kesudahannya kapan. Waktu terasa sangat menyiksa, sangat lama kalau kita terus-terusan melihat jam. Betul tidak? Tapi kalau kita membiarkan diri kita hanyut di dalam peristiwa yang sedang berlangsung, tahu-tahu 1 jam sudah berlalu, tahu-tahu 3 jam sudah berlalu, tahu-tahu sudah doa berkat. Hewan bisa melakukannya, atau lebih tepat hewan tak bisa melakukan seperti kita, yakni mengkhawatirkan akhirnya. Tapi manusia diciptakan demikian oleh Tuhan. Lantas, apa yang kita harus lakukan? Kita tahu di sekeliling kita, tentu tidak di sekeliling pengkhotbah, tapi di sekeliling kita orang modern, ada banyak tawaran solusi. Tawaran solusi di dalam konteks kita pengkhotbah tentu saja ada beberapa yang akan berbeda dari yang ada di sekeliling kita, tapi saya sebutkan dahulu yang ada di sekeliling kita. Tawaran solusi yang pertama menawarkan butir kelima dari keempat problema itu, yaitu dia menambahkan sesuatu ini. Kita tidak menerima keempat kenyataan yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu. Kita tidak menerima bahwa kita akan mati. Kita tidak menerima bahwa kita menyadari kita akan mati dan itu menyebabkan kita khawatir. Kita tidak menerima bahwa kita tidak tahu. Kita tidak menerima bahwa kita belum mati, masih hidup. Kita tidak menerima itu sebabnya itu menjadi persoalan. Maka solusi yang diberikan adalah kamu harus belajar menerima. Solusi Stoik, solusi Buddhisme, dan mungkin macam-macam spiritualitas timur yang lain menyajikan solusi seperti itu, yaitu basically lihatlah kepada mata daripada kenyataan hidup, mata dengan mata, muka dengan muka, lihatlah itu face to face, hadapi itu dengan berani, songsonglah kematianmu dengan berani, terimalah itu. Maka itu tidak menjadi persoalan lagi bagi kamu. Orang-orang Stoik melatih dirinya. Orang-orang Buddhis bermeditasi melatih batinnya untuk dengan heroik menyongsong kematian. Ini solusinya yang kita miliki dalam konteks kehidupan kita. Tapi Pak, stoiksisme itu kan sesuatu yang sudah berlalu, itu kan sebelum abad pertama malah. Ya, tapi ada kebangkitan stoiksisme khususnya di era pandemi. Kalau saudara melihat angka-angka penjualan dari buku dan podcast dan segala macam produk media mengenai stoiksisme khususnya yang didangkalkan dan dikaitkan sama self-help itu mengalami kenaikan yang luar biasa pesat dalam masa-masa pandemi. Ada puluhan persen kenaikan penjualan dari buku Marcus Aurelius, Meditasi, dalam 2 tahun terakhir, dan ratusan persen versi e-book dari tulisan-tulisan Epictetus. Stoiksisme sedang naik daun, dan saya kira spiritualitas timur, barangkali dari Buddhisme, yang menyongsong kefanaan hidup dengan gagah berani, dengan tenang, dengan sikap apatetik, itu juga sesuatu yang sudah cukup lama ada bersama dengan kita. Tapi hari ini kita akan melihat solusi yang ditawarkan, atau perspektif yang ditawarkan, atau pengharapan yang ditawarkan. Saya kira lebih tepat begitu. Karena kalau solusi itu kita sendiri yang menyediakan, sementara pengharapan pihak yang lain yang menyediakan. Pengharapan yang diberikan, penghiburan yang diberikan, saudara perhatikan di sini bahasa yang dipakai oleh orang-orang Kristen atau umat Tuhan berbeda daripada orang-orang yang lain, yaitu penghiburan kita katakan, pengharapan kita katakan, sementara orang-orang yang lain solusi mereka ajukan. Perbedaan antara
Pengharapan atau penghiburan dengan solusi adalah penghiburan butuh yang menghibur. Dan itu bukan kita sendiri. Menghibur diri sendiri, itu terdengar menyedihkan sekali ya. Menghibur diri sendiri, sedih banget sih. Seperti memuji diri sendiri, juga menyedihkan sekali, pathetic. Nah, penghiburan yang kita miliki tentu berasal dari yang menghibur yang bukan diri kita. Kita tahu itu bahasa dari penulis katekismus Heidelberg ya, penghiburan kita di dalam kehidupan dan dalam kematian, yaitu dalam tubuh dan jiwa kita adalah milik Tuhan, kita tidak bisa mengubah itu. Atau pengharapan kita, seperti bahasa dari penulis 1 Petrus pasal 3 ayat 15, kita ini adalah orang yang punya pengharapan, dan kita masih siap sedia dalam segala waktu untuk menguduskan Kristus dalam hati kita, memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta. Apa sih pengharapan kita? Kita itu adalah orang-orang yang punya pengharapan, kita adalah orang-orang yang dihiburkan. Walaupun kita barangkali tidak punya solusi apa-apa. Dan apa sih penghiburan kita, pengharapan kita? Kita tilik hari ini dari pengkhotbah. Seluruh kitab pengkhotbah ini dahulu saya jelaskan latar belakangnya. Pengkhotbah atau Kohelet dalam bahasa Ibrani itu bisa diartikan dalam dua cara. Ya, pengkhotbah itu biasanya dipakai oleh penerjemah LAI, pengkhotbah itu dipakai oleh orang-orang yang lebih konservatif biasanya, pakai istilah pengkhotbah. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jerman juga pakai istilah yang sama ya artinya, yaitu pengkhotbah. Tetapi istilah kohelet itu tidak hanya dapat diartikan dalam sense orang yang berkhotbah, orang yang memaparkan suatu teks yang sudah diterima oleh orang banyak, mengulang dengan cara yang berbeda, yang lebih mungkin memberikan semangat, lebih relevan, tetapi mengulang hal yang sama yang sudah dirayakan oleh sebuah komunitas selama berabad-abad. Bukan hanya itu, jadi kohelet bukan hanya pengkhotbah, tapi kohelet juga bisa diterjemahkan sebagai pemikir, thinker, atau philosopher. Kita tahu dalam berbagai terjemahan Alkitab, dalam bahasa Inggris maupun juga dalam bahasa Indonesia, ada dua aliran penerjemahan ini, yaitu aliran yang menerjemahkan kohelet sebagai pengkhotbah, orang-orang yang mengulang bahan yang sudah diterima secara common sense di dalam suatu komunitas untuk kemudian lebih tertancap, ya, nanti itu bahasa yang sama dipakai dalam pasal 12 yang tadi kita udah baca, lebih tertancap seperti paku-paku di dalam batin si pendengar. Atau juga bisa pengkhotbah ini kohelet ini kita artikan sebagai pemikir. Pemikir itu bukan menancapkan paku, pemikir itu mencabut paku. Pemikir itu bukan membuat stabil atau membuat menjadi lebih tegar, lebih yakin, lebih pasti. Tapi pemikir itu membuat menjadi relatif dengan menyajikan alternatif, dengan menyajikan kemungkinan-kemungkinan, membukakan kemungkinan-kemungkinan tafsir yang lain. Dan pengkhotbah bisa diartikan, atau kohelet lebih tepatnya ya, bisa diartikan ke dalam dua kemungkinan ini. Pada pagi ini saya lebih explore kemungkinan yang kedua, dan saya berikan beberapa argumentasinya. Yang pertama, kita melihat struktur di dalam pengkhotbah pasal 12, ayat yang ke-9 sampai ke-11, kita melihat di sana ada peralihan kepada suara penyebutan pengkhotbah itu sebagai orang ketiga. Jadi disebutkan di sana si pengkhotbah ini begini begitu. Tapi dalam bagian ayat yang ke-12 sampai terakhir kita melihat adanya shifting lagi, yaitu penyebutan orang yang membaca secara langsung. Jadi mengasumsikan yang berbicara itu si kohelet sendiri, bukan orang yang berbicara mengenai si kohelet. Dan itu semua menandai apa? Itu semua menandai bahwa di dalam kitab ini ada multiplisitas, ada banyak suara yang ada banyak suara yang berbicara, yang berbunyi di sana dalam kitab Kohelet ini. Jadi kitab Kohelet ini dengan kata lain, ada indikasi yang sangat jelas di sini, bukan ditulis oleh satu orang. Kohelet ini bukan ditulis oleh satu orang. Kemungkinan bahannya sebagian besar ditulis oleh satu orang, tapi kemudian ada orang-orang yang lain yang juga ikut menulis. Orang-orang lain yang menambahkan
catatan pinggir. Kohelet ini adalah soalnya kitab yang isinya itu banyak kontroversi. Banyak kontroversi. Kalau saudara bandingkan dengan teologi konservatif yang dianut oleh orang-orang yang menulis misalnya Torah, atau orang-orang yang menulis Amsal misalnya, atau orang-orang yang menulis kitab-kitab perjanjian lama yang lain, saudara akan melihat beberapa perbedaan seperti yang Kohelet tulis ini. Kohelet misalnya bersikap lebih pesimistik. Kohelet misalnya menyajikan satu gambaran, dunia yang mana tidak tentu orang yang saleh itu akan mengalami nasib yang baik. Tidak tentu orang yang fasik itu akan mengalami nasib yang lebih buruk. Kohelet ini menyajikan satu gambaran yang lebih gelap, di mana kehidupan itu sepertinya capricious, kehidupan itu sepertinya serba tidak menentu. Kamu tidak tahu bagaimana harus menarik, bagaimana harus mendorong. Kamu tidak tahu cara bekerjanya mesin yang namanya kehidupan ini. Itulah gambaran mengenai kehidupan yang disajikan oleh Kohelet, oleh kitab Kohelet. Dan itu semua adalah gambaran yang sepertinya berlawanan, khususnya orang sering kontraskan dengan kitab Amsal. Karena dalam kitab Amsal sangat jelas kita dianjurkan apa, sangat jelas kita diberikan. Kalau kamu lakukan itu akan terjadi ini. Tapi dalam kitab Kohelet sepertinya ada banyak kemungkinan, ada banyak ucapan-ucapan diutarakan untuk menggoyahkan itu. Jadi ini adalah sebuah kitab yang bukan hanya menancapkan paku, tapi menggoyahkan paku yang sudah ada. Jadi kita bagaimana memahami pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 11 dengan pasal 12 ayat ke-12 dan seterusnya. Kita bisa memahaminya seperti ini. Ada pihak-pihak yang menganggap bahwa kitab Kohelet punya isi yang terlampau radikal, sehingga mereka merasa perlu untuk menjadi pembela dari kitab ini. Mereka menjadi pembela dari kitab ini dengan cara apa? Dengan cara dia itu melembutkan sedikit atau memberikan konteks. Kohelet itu sebetulnya maksudnya apa sih? Seperti yang kita lihat diutarakan dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kelihatannya itu ditulis oleh murid-murid dari si Kohelet ini. Atau kita bisa melihat juga, kita bisa melihat juga dalam pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan seterusnya. Itu adalah redaktur yang lebih konservatif, berusaha untuk menumpulkan hal-hal yang terlalu tajam atau dianggap terlalu tajam dalam kitab Kohelet ini. Jadi berusaha untuk dikonservatifkan lagi sama dia. Kita melihat itu dalam ucapannya di ayat yang ke-12 sampai dengan 14, yaitu ketika dia mengatakan membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, banyak belajar, melelahkan badan. Tentu ini bukan artinya tidak usahlah banyak baca buku, ya. Baca buku sih boleh, jangan bodoh-bodoh banget, tapi jangan terlalu banyak, segala sesuatu ekses itu nggak bagus gitu ya. Kebanyakan makan nggak bagus, tapi kekurangan makan juga nggak bagus. Terlalu sedikit olahraga nggak bagus, terlalu banyak juga nggak bagus, kira-kira begitu ya. Tapi tentu bukan seperti itu artinya. Ayat 12 sampai dengan ayat 14 bukan sekedar mau mengatakan orang itu jangan terlalu intelektual, tidak. Tapi ini mau mengkritik apa yang sudah Kohelet lakukan dalam dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-12 bagian awalnya. Yaitu ini semua adalah polemik, dan polemik itu tidak akan ada habisnya. Tapi ingatlah yang paling penting. Yang paling penting adalah sikap takut akan Allah, berpegang pada perintahnya, dan tentu kita sudah tahu apa perintah Tuhan. Jadi kalau kamu baca dalam buku ini ada banyak, kamu mengalami kegoyahan dalam iman kamu, jadi tidak stabil, sepertinya kok ini relatif, itu kok jadi relatif juga. Ya ingatlah perintahnya itu sebenarnya nggak begitu sulit, kamu sudah tahu ada dalam hati kamu, dan itu yang paling penting, berpegang pada perintah itu kewajiban setiap orang. Dan yang penting ingat ini deh, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala yang tersembunyi, termasuk motif-motif dari penulis kitab Kohelet itu sendiri. Itu pasal ke-12 ayat 12 sampai dengan 14 yang merelatifkan lagi ayat 9 sampai 11. Jadi ayat 9 sampai ayat yang ke-11 itu adalah orang yang pro kepada si Kohelet ini,
dan dia mewakili gurunya berbicara kepada orang yang konservatif dengan mengatakan, pengkhotbah itu berhikmat, mengajar kepada umat pengetahuan, menimbang, menguji, menyusun banyak amsal, dan pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan, menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Ini penting ya, jujur. Jadi dia mau ngomong, kejujuran, kebenaran itu sulit diterima, sulit ditelan, tapi itu penting. Telanlah itu, walaupun itu sesuatu yang sulit. Toh penulisnya sudah berusaha untuk mengumpulkan kata-kata yang paling sesuai, tapi mungkin dalam beberapa hal dia kurang berhasil juga ya, membuat obatnya tidak terlalu pahit, tapi sudah ditelan saja, itu obat. Kata-kata orang berhikmat itu seperti kusa dan kumpulan-kumpulan seperti paku yang tertancap diberikan satu gembala, kira-kira begitu. Jadi maksudnya itu adalah, walaupun suara-suaranya terdengar minor nada-nadanya di sini, si pengkhotbah ini, Kohelet ini menulisnya. Tapi murid-muridnya kemudian mengatakan, walaupun minor, yang memberikan itu Tuhan juga kok, yang memberikan itu Tuhan yang satu. Jadi ya sudahlah, luaskan hatimu. Ya, dan saya kira tradisi rabbinik memberikan kepada kita kesaksian bahwa orang-orang Yahudi menuruti nasihat dari murid-muridnya Kohelet ini, yaitu mereka punya hati yang cukup luas untuk menampung ragam tafsir yang kadang-kadang saling berlawanan. Ada ekumenisme tafsir dalam beberapa tradisi rabbinik. Oke, jadi kita melihat keseluruhan kitab Kohelet ini pertama-tama sebagai suatu persekutuan di dalam perbedaan, persekutuan dalam perbedaan yang masing-masing tidak menjadi terlalu tumpul juga, terlalu muted juga suaranya di dalam mereka mengutarakan perbedaan itu. Jadi mereka mengutarakan sikap-sikap mereka yang secara distintif berbeda, tetapi di sisi yang lain mereka itu tidak merusakkan persekutuannya. Jadi ini adalah sesuatu sikap persaudaraan di dalam perbedaan juga di dalam satu kitab ini. Kita mendapatkan adanya dialog, adanya percakapan dalam satu buku. Ya. Lalu dari poin ini kita kemudian mau bicara apa? Sekarang saya masuk kepada bagian-bagiannya secara lebih detail. Dalam pasal 11 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10 kita melihat ini ada nasihat bagi pemuda, orang-orang yang sepertinya hidupnya masih dalam tahapan fajar, ya fajar. Jadi belum siang hari, belum senja kala, ini masih dalam tahapan fajar. Orang-orang yang masih mengatakan besok, ya besok. Anak-anak muda kan begitu ya, besok. Kapan giliran saya? Besok. Kalau orang-orang yang sudah lebih tua akan bicaranya dulu. Ya dulu waktu bapakmu masih muda, kira-kira begitu ya, dulu. Kemarin. Nah ini ada nasihat bagi orang-orang yang mengatakan seperti itu, bagi para pemuda. Nasihatnya, pengkhotbah mengatakan pada bagian yang pertama, turuti keinginan hatimu, turuti pandangan matamu, bersuka rialah, biarkan hatimu itu bersukaria dalam kemudaan. Nikmati masa mudamu. Ini seperti sama dengan nasihat YOLO ya. Kamu itu hidup hanya satu kali saja. Jadi apa yang kamu sangat ingin untuk coba, ya coba saja. Ini hidup cuma satu kali. Ya. Perluas pengalaman kamu, hiduplah sehidup-hidupnya, hisaplah habis-habis itu tulang sumsum dari kehidupan. Ya, seperti beberapa penyair romantik katakan. Menghisap tulang sumsum dari kehidupan banyak-banyak. Tetapi kemudian dia segera tambahi dengan suara counterbalance-nya, yaitu apa? Dia katakan, tetapi karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tetapi karena segala hal ini Allah membawa engkau ke pengadilan, itu artinya apa ya? Apakah artinya jangan lakukan? Jadi jangan membiarkan hatimu bersuka dalam masa mudamu. Jangan bersukaria dalam kemudaanmu. Jangan menuruti keinginan hatimu. Jangan menuruti pandangan matamu. Karena Allah akan justru mengadili engkau karena hal itu. Jadi ini hanya satu ungkapan retoris. Saya kira saya tidak bisa menerima tafsir seperti ini. Mengapa? Karena pengadilan Allah itu berlaku baik untuk hal-hal yang baik maupun untuk hal-hal yang buruk. Pengadilan Allah adalah afirmasi bagi hal-hal yang baik yang kita kerjakan dan invalidasi bagi hal-hal yang buruk
yang kita kerjakan. Jadi yang diadili Allah bukan hanya hal-hal yang baik, yang buruk saja. Kita sering mengutarakan, memakai istilah penghakiman, pengadilan untuk hal-hal yang buruk. Lu jangan hakimi gue dong, lu jangan terlalu menghakimi seperti itu. Menghakimi itu sepertinya hanya diartikan sebagai invalidasi. Kalau kamu menghakimi artinya kamu nggak setuju. Tapi saya kira itu kurang tepat ya. Karena kita tahu hakim tidak hanya mengatakan tok bersalah, dihukum berapa lama. Tapi hakim juga bisa membebaskan. Hakim bisa tok tidak bersalah, dibebaskan dari segala tuduhan. Kan bisa. Jadi hakim itu kata dasarnya adalah krito ya, dalam bahasa Yunani. Krito, aku menghakimi. Dan aku menghakimi itu bisa berarti adalah aku menghakimi dan mendapatinya kurang, aku mendapatinya buruk, atau aku menghakimi dan aku mendapatinya baik. Kritik itu bisa dua arti, ya, kritik bisa dua arti. Seperti Immanuel Kant menulis Critic of Pure Reason, Critic of Practical Reason, Critic of Judgment. Kritik itu bukan berarti dia mengkritik pure reason, definitely kan bukan. Ya, mengkritik dalam artian dia menghakimi, dia menganggap itu buruk, ya, kamu tidak usah terlalu rasional, kan bukan seperti itu. Jadi kritik itu di situ maksudnya adalah deskripsi, elaborasi, klarifikasi, penjelasan lah. So, Tuhan menghakimi, Tuhan mengkritik di sini ya, Tuhan menghakimi. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Itu bukan berarti bahwa bersukaria dalam masa muda, membiarkan hati bersuka pada masa muda, menuruti keinginan hati dan pandangan mata adalah sesuatu yang otomatis buruk. Tidak. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa buruk. Dan sesuatu yang bisa buruk, bisa baik juga. Kita ini kalau bicara mengenai Allah, bicara mengenai hal-hal yang ada hubungan sama Allah dan penghakiman, seringkali kita itu memahaminya sebagai sesuatu yang memadamkan spontanitas dan sukacita. Bener nggak? Tempat pengadilan itu bukan tempat happy-happy, biasanya orang katakan begitu. Serius, stres, gitu kan ya. Dan saya kira rightly so lah. Tetapi Allah di sini bukan hendak memadamkan sukacita kita, saya kira. Demikian Kohelet bukan sedang menganjurkan supaya kita itu hidup selalu dengan sikap tidak spontan. Hidup selalu seperti di bawah bayang-bayang golok di atas kepala kita gitu. Tidak. Tapi ini adalah anjuran untuk di satu sisi kita menghidupi hidup sepenuh-penuhnya, tapi di sisi yang lain mengingat siapakah yang memberi hidup itu, siapakah yang di hadapannya kita hidup, dan siapakah yang membuat hidup itu bernilai. Itu yang ingin diingatkan oleh Kohelet. Dan saya kira hidup di hadapan wajah Allah tidak harus adalah hidup yang somber, ya somber, apa itu somber itu ya, kayak dirundung ke abu-abuan ya, ke kelabu-kelabuan gitu. Nggak harus seperti itu. Hanya bisa seperti itu jika kita menganggap Allah adalah Allah yang somber juga. Allah yang barangkali dilanda iri hati, Allah yang tidak bisa lihat kita senang. Dan ini bukan dari Alkitab. Jelas ini bukan dari kitab Kohelet. Beberapa di antara kita mungkin terbiasa punya gambaran Allah yang gak suka lihat orang senang. Ini bukan hanya kita yang memiliki. Ini dimiliki juga sama orang-orang Yunani. Orang punya ungkapan, para dewa itu iri sama Raja Croesus. Karena Raja Croesus itu terlalu kaya, lebih kaya dari para dewa. Para dewa itu iri sama dia. Maka para dewa bikin hidup dari si raja itu jadi sengsara. Kecemburuan dari yang di atas, kecemburuan ilahi. Makanya ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris, don't jinx yourself misalnya. Misalnya kita katakan, wah HP saya ini lumayan juga ya, harganya murah, tapi ini udah 7 tahun lo nggak rusak-rusak, besoknya rusak gitu ya. Nah lu sih jinx yourself gitu. Mengundang kecemburuan dari yang di atas, yang lebih powerful dari kamu. Jangan melakukan itu, semacam itu. Tapi itu tentu gambaran yang distortif, itu gambaran yang keliru ya. Allah kita nggak seperti itu. Allah kita kenapa nggak seperti itu? Karena dia nggak butuh apa-apa. Karena dia pencipta semuanya. Dalam classical theism,
teisme klasik, kita tahu bahwa kita percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang tidak perlu menciptakan langit dan bumi. Berbeda dari Marduk. Marduk perlu menciptakan langit dan bumi, perlu menciptakan anak-anak manusia. Kenapa? Karena kalau nggak ada anak manusia nanti dia yang kerja. Nanti dia harus mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Maka dia bikin manusia jadi budak dia. Tapi Allah tidak butuh kita menjadi budaknya. Allah bisa tanpa kita. Kita yang nggak bisa tanpa Tuhan. Tapi kita itu diinginkan keberadaannya oleh Tuhan. Cuman ironisnya kita itu seringkali punya sikap. Kita perlu bikin diri kita diperlukan. Diperlukan oleh dunia ini, diperlukan oleh Tuhan. Kalau nggak ada gua, habis lo, repot lo. Maka saya itu baru bisa mungkin merasa lebih secure seolah-olah saya itu diinginkan. Saya diinginkan karena saya diperlukan. Itu semua berawal dari gambaran mengenai Allah yang keliru, alias apa? Alias penyembahan berhala, alias teologi yang salah. Teologi yang salah yang menganggap Allah itu adalah Allah yang membutuhkan. Barangkali itu sebabnya dia mengasihi kita. Tetapi kebalikanlah yang benar, yaitu Allah itu tidak membutuhkan, and yet dia menginginkan kita ada, and yet dia mengasihi kita. Maka Allah tidak pernah cemburu per se karena kita bersukacita, karena kita punya kemandirian secara relatif, karena kita punya spontanitas, punya inisiatif. Allah tidak merasa insecure, Allah tidak merasa itu terancam, Allah tidak merasa tidak senang. Itu hanya dalam hayalan kita yang bengkok, karena kita menyembah Allah yang salah, karena kita barangkali juga menjadi Tuhan yang salah. Kita beranggapan Allah pasti seperti itu, tentu tidak secara formal ya, kita tuliskan buku systematic theology-nya pasti tidak, tapi dalam practical living, dalam practical theology, dalam live religion, bukan dalam confess religion kita lah, kita melakukan ini. Dan di situ pengkhotbah saya kira mengajarkan murid-muridnya untuk merelatifkan gambaran Allah yang ya somber itu. Dan dia mengatakan Allah itu adalah Allah yang memberikan kepadamu masa muda, Allah yang dalam bagian-bagian yang sebelumnya itu memberikan hujan kepada bumi, walaupun penuh dengan ketidakpastian, Allah yang merajut tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang sedang mengandung, walaupun tidak jelas akan jadi apa anak itu. Pekerjaan Allah tak terselami. Allah yang itu adalah Allah yang memberikan juga kemudaanmu. Dan Allah yang memberikan kemudaanmu itu menginginkan kamu untuk bersukaria dalam kemudaanmu, bersuka pada masa mudamu, menuruti inisiatif dan gerakan hatimu dan pandangan matamu, sambil mengingat siapa yang memberi, sambil mengingat di hadapan siapa kamu hidup, bergerak dan ada, dan apa makna dari semuanya. Allah yang seperti itu membuat Kohelet bisa menasehatkan, buanglah kesedihan dari hatimu. Kesedihan di sini bukan kesedihan karena ada orang yang mati, kesedihan karena bisnis merugi, bukan, tapi kesedihan yang global. Ya, global sadness ini adalah seperti kesedihannya Lisa Simpson. Kalau saudara pernah nonton The Simpsons, ya, film kartun itu, waktu saya masih muda dulu. Ini udah tua ya, makanya ngomongnya masih muda dulu. Ada yang namanya The Simpsons. Itu Lisa Simpson satu hari itu mengalami, dia gloomy. Ditanya sama Bart ya, sama papanya, sama mamanya, kenapa sih lu? Dia hanya mendesah, gak jelas. Dan sampai akhir film memang gak jelas kenapa. Ya, saya kira sudah jelas diindikasikan dalam episode itu, Lisa Simpson itu just terjaga ke dalam human condition, ya, dalam situasi hidup manusia yang pasti mati, sadar akan mati, tidak tahu mati gimana, tapi belum mati, dan bunuh diri, males juga. Jadi ya begitu deh. Dia mengalami angst, ya, dalam bahasa orang-orang eksistensialis itu ya, dia mengalami angst itu. So, buanglah angst itu dari hatimu, jauhkan penderitaan dari tubuhmu,
Karena kemudahan dan fajar hidup itu kesia-siaan. Istilah ini adalah istilah kunci, ya, muncul berkali-kali dalam kitab Kohelet. Sudah jelas itu istilah yang penting. Kesia-siaan, hebel. Hebel itu artinya apa? Hebel itu artinya bukan kosong dari makna tentu, ya, bukan sesuatu yang gak ada artinya, bukan, ya, tapi kesia-siaan itu adalah sesuatu yang antara ada dan tiada, sesuatu yang berlalu. Kita barangkali bisa wakili dengan istilah kefanaan, ya, kefanaan, transitoriness gitu, ya, sesuatu yang hari ini ada, besok tidak ada lagi. Mungkin ini sama seperti yang kita baca dalam kitab Yakobus, seperti uap atau seperti bunga. Uap, bunga itu dipakai oleh penulis kitab Yakobus untuk mewakili hidup manusia. Hidupmu seperti uap, ya, tapi hidupmu juga seperti bunga. Uap dan bunga itu sesuatu yang ada sebentar lalu tidak ada lagi. Saudara, kalau tiup, saudara punya kacamata yang dingin, gitu kan, ada uapnya sebentar kelihatan, tapi sudah gitu kan tidak kelihatan lagi. Kalau saudara melihat bunga itu, ya, bunga itu sesuatu yang indah. Bunga di tepi got aja indah, ya. Nggak usah lah bunga yang mahal-mahal, bunga yang liar saja indah kok. Tetapi dia indahnya kan cuma sebentar. Sudah gitu kan dia tidak indah lagi. Ya, bunga-bunga yang mahal yang kita kadang-kadang kasih ke orang-orang itu, ya, terus kemudian jadi sampah kan dalam beberapa hari. Itu sesuatu yang menjadi gambaran daripada kemudahan kita, fajar hidup kita, kehidupan kita lah secara umum. Yaitu kehidupan itu sesuatu yang berlalu, fana. Apakah ini artinya buruk? Ya, sia-sia, hebel itu artinya buruk, seperti tokoh Habel itu artinya buruk. Tidak, ya, karena kita tahu tokoh Habel kan juga bukan buruk hidupnya. Habel itu hanya pendek saja hidupnya, bukan buruk. Yang hidupnya buruk itu Kain, walaupun mungkin jauh lebih panjang daripada Habel, ya kan? Habel itu hidupnya pendek, berlalu, seperti tidak mencapai apa-apa, tapi indah ketika dia ada, seperti bunga deh. Dan bukankah ini mewakili karakter daripada Allah kita? Allah menciptakan banyak hal yang seperti itu, transient, fana, sebentar aja adanya. Tapi ketika dia ada indah loh. Seperti musik barangkali, ya, musik itu sebentar saja ada, tapi ketika dia ada, dia indah. Mungkin makan, saudara di sini di Kelapa Gading kan terkenal sebagai ibu kota makanan, makanan enak maksudnya, karena nggak semua makanan enak. Makanan itu enak waktu dimakan. Setelah dimakan, barangkali kekenyangan, barangkali merasa bersalah, barangkali merasa bokeh, dan seterusnya. Jadi makanan itu hanya indahnya kan sementara juga. Tapi saudara makan gak sih? Makan juga kok. Menikmati gak? Menikmati, bersyukur juga kan? Walaupun ya cuman enaknya waktu dimakan. Ya, dan sebentar setelahnya lah, ya, kadang-kadang, ya. Beberapa makanan ada aftertaste kan. Ya, setelah makan rasanya enak juga. Tapi kan gak lama, besoknya gitu kan udah tinggal kenangan, ya. Udah nggak bisa lagi. Makanya bisnis makanan bisa rolling terus, ya, karena dia lebih pendek umurnya daripada handphone, ya. Kalau handphone kan ada secara sengaja dibikin kuno gitu, ya. Kalau makanan nggak usah dibikin begitu, ya, satu hari udah langsung hilang efeknya gitu, ya. Jadi bisnisnya bisa jalan terus. Nah, kehidupan juga seperti itu. Orang-orang dalam dunia ini mana yang lebih banyak? Orang yang pernah lahir atau orang yang masih hidup? Tentu berlipat-lipat kali lebih banyak orang yang pernah lahir, ya. Orang yang pernah lahir ditumpuk jadi satu maksudnya. Diperkirakan itu lebih dari 60 miliar manusia pernah lahir, tapi hanya 8 miliar yang sekarang ini masih hidup, ya. Jadi, ya, orang yang sudah mati, sudah jadi bangkai, sudah dikubur, sudah makan cacing, ya, sudah jadi tainya cacing. Itu lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang sekarang ini masih ada hidup dan bergerak, masih bernafas seperti Anda dan saya. Dan apakah itu akan membawa kita menjadi penuh dengan kekhawatiran, anxiety, seperti Ernest Becker katakan, kalau kita sadar maka kita anxious, maka obatnya adalah jangan terlalu sadar. Maka beberapa orang itu membiasakan diri hidup tidak terlalu sadar, baik secara fisik, ya, dibikin gak terlalu sadar dengan diturunkan pakai alkohol, jadi agak gak terlalu sadar, atau dengan menyibukkan diri, jadi dialihkan perhatiannya biar gak terlalu sadar akan kefanaan hidup, jadi kerja dan kerja, berprestasi dan berprestasi, atau ini bersenang-senang dan bersenang-senang, jadi tidak terlalu sadar akan kefanaan.
Apakah itu solusi yang diberikan pengkhotbah? Bukan. Tapi apakah solusi yang diberikan pengkhotbah juga adalah, ya sudah, itulah kehidupan, kamu nggak bisa rubah kok, ya. Jadi kamu pasti mati, kamu sadar akan mati, kamu tidak tahu gimana itu mati, dan kamu masih belum mati. Ya sudah, terima saja. Faktor yang kelima, ya, solusi stoiksisme, terima saja, habis gimana lagi, ya. Tapi bukan, ya. Dia mengatakan hidup itu walaupun sebentar seperti uap dan bunga, ketika dia ada, dia indah. Ketika dia ada, dia indah. Dan bukankah itu alasan untuk mensyukurinya? Ya. Saya seringkali mempertanyakan kehidupan dari sejak saya masih kecil dulu, ya. Saya bertanya-tanya, buat apa kita mandi misalnya? Habis mandi kan besoknya perlu mandi lagi karena kotor lagi. Buat apa kita membereskan rumah? Buat apa kita membersihkan sesuatu? Buat apa kita menghadirkan sesuatu karena besoknya toh hancur lagi kan? Ya. Kalau kita lihat puing-puing bangunan, dulunya bangunan itu hebat, bagus, dirancang dengan hati-hati. Setelah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, toh jadi puing-puing juga. Jadi buat apa dulu itu dibikin dengan susah payah? Kira-kira kan begitu, ya. Saudara kalau lihat piramida itu, luarnya kan kayak jagis gitu, jelek-jelek gitu. Dulu kan nggak begitu, ya. Dulunya kan bagus itu, mulus, ada lapisan batunya yang licin dan segala macam. Nah, kalau orang yang bikin tahu sekarang jadi begitu, mereka dulu bikin nggak? Saya akan bilang, mereka akan bikin. Tapi alasannya apa? Alasannya biasanya adalah ini, ya kan nggak tahu, Pak. Dulu itu waktu bikin kan tidak tahu, dan tidak terlalu mau pikir akan jadi apa ini. Waktu saudara melahirkan anak kan saudara nggak pikir sambil gendong-gendong, aduh lucu bayi saya besok jadi bangkai, kan nggak gitu. Ya, saya nggak tahu ya kamu besok jadi insinyur apa jadi dokter, tapi saya tahu besok kamu jadi bangkai. Kan nggak begitu. Kamu taunya apa? Hari ini kamu hidup. Besok saya nggak mau pikir. Tapi pengkhotbah menganjurkan kita perlu pikir juga dan menyadari dan menyerapnya dan mengamininya. Memang dia akan jadi bangkai. Memang kita akan jadi bangkai. Tetapi sewaktu kita hidup, kita bisa menjadi indah. Seperti bunga. Bunga itu akan jadi sampah. Tapi ketika dia hidup, dia indah. Tapi barangkali kita ketika hidup juga tidak indah, ya. Dan alasannya seringkali, bahkan tidak perlu Alkitab untuk menyatakannya, Ernest Becker saja tahu, ya. Alasannya seringkali karena kita itu ingin tidak mati. Alasannya kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kita hanya sementara. Bahasa daripada orang-orang Judeo-Kristen adalah karena kita mau jadi Allah. Kita mau jadi immortal. Orang Romawi mencoba jadi immortal dengan membangun proyek-proyek raksasa, dengan melakukan tindakan-tindakan heroik. Mereka mau jadi immortal. Atau beberapa orang secara literal berusaha menciptakan obat untuk membuat manusia tidak harus menua, tidak harus mati. Tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Orang-orang Romawi dengan segala heroisme dan segala proyek-proyek raksasa mereka, toh mereka dilupakan. Siapa sih yang mengingat? Yang mengingat ya hanya anak sekolah. Itu pun dipaksa sama guru sejarah itu, ya. Jadi siapa sih yang ingat apa kamu akan sukses sih jadi immortal? Kelihatannya chancesnya slim. Karena orang paling sukses pun pada akhirnya hanya sekedar namanya dicetak di buku sejarah, ya, namanya ada di situ. Dan itu sesuatu yang saya kira kita pun tahu. Jauh dalam dasar hati kita tahu betapa sia-sia itu. Maka ya, marilah kita embracing reality. Dan realitinya apa? Realitinya adalah hidup kita itu memang seperti uap, memang seperti bunga, tetapi asalnya dari Tuhan. Dan isinya itu banyak-banyak. Selain penderitaan, selain rasa frustrasi karena keadilan yang tidak terpuaskan nanti dalam pasal 2 dan seterusnya. Dan seterusnya, banyak kejahatan dalam dunia, tentu saja problem of evil menghalangi banyak orang untuk hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Tetapi hidup manusia kan isinya bukan melulu itu. Kalau kita mau jujur, hidup manusia bukan isinya itu hantu kematian ataupun perasaan
tidak puas karena hidup tidak adil, atau kemarahan, dan seterusnya. Penderitaan secara umum. Bukan hanya itu kan isinya, tapi isinya juga ada kenikmatan. Kenikmatan yang kita bisa jumpai dalam hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana. Di sini dikatakan makan dan minum, yang juga sebetulnya sementara. Karena pengkhotbah dalam pasal 12 ayat 1 mengatakan, akan datang hari-hari malang di mana kau akan mengatakan tak ada kesenangan bagiku. Dan tak ada kesenangan ini ada alasannya. Yaitu apa? Yaitu matahari terang, bulan, bintang menjadi gelap, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini adalah menandai hidup yang menjadi kelabu. Dan mengapa kelabu? Karena penjaga-penjaga rumah gemetar itu menyatakan lengan-lengan. Ya, lengan-lengan ini penjaga rumah, yaitu badan kita. Tangan gemeter ya, orang kalau udah tua kan tangannya gemeter gitu ya. Apalagi Parkinson kan lebih gemeter ya. Orang-orang kuat membungkuk, ini maksudnya ya badannya jadi bongkok ya. Orang tua tulangnya kepadatannya berkurang, ototnya, massa dan kekuatannya berkurang, jadi lebih bongkok dia. Perempuan penggiling itu gigi ya, gigi itu berkurang. Kalau gigi berkurang makan jadi kurang nikmat ya. Gak perlu sariawan kayak Pak Jetro juga. Tetap makan jadi kurang nikmat, walaupun makanannya nikmat, tapi makannya gak nikmat ya. Kalau kamu tua, lebih sering makannya nggak nikmat, makan pakai gigi palsu nggak nikmat, nggak pakai gigi palsu nggak bisa makan, jadi serba nggak nikmat deh ya. Sebelum hari itu datang, nikmati, kira-kira begitu ya. Berkurang jumlahnya ini yaitu ya, giginya itu berkurang jumlahnya. Yang melihat dari jendela semuanya jadi kabur. Yang melihat dari jendela itu maksudnya apa? Pengalaman ini, kesadaran kita melihat dari jendela tubuh kita ini yaitu mata. Mata kita jadi kabur lah. Pintu di tepi jalan tertutup, bunyi penggilingan jadi lemah. Ini menandai kesadaran yang meredup ya. Orang makin tua kesadaran meredup, kuping makin budek. Suara menjadi seperti kicauan burung ya, suara kita juga menjadi parau waktu kita menjadi tua dan menjadi tidak berarti dan tidak koheren logikanya dan seterusnya. Orang jadi serba takut ya. Orang kalau tua kadang-kadang itu jadi serba menjadi enhance, dia punya anxiety dan seterusnya. Belalang menyeret diri dengan susah payah, ya, berjalan saja susah. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, ya, makan gak nafsu, ya. Juga hal-hal yang lain seringkali gak nafsu, hidup gak nafsu, kayak kita begitu ya, kalau udah tua gitu ya. Dan akhirnya toh mati, ya, akhirnya mati. Rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, ya, menandai kematian, ya, tempayan dihancurkan dan seterusnya. Itu seperti kalau dalam tradisi kita mungkin pecahin semangka gitu kan ya, dipecahin gitu ya. Seperti itulah. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula ya, dari creation jadi decreation, dari order menjadi chaos kembali ya, atau menjadi non order dalam hal ini. So ya, kekuatan hidup roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan, kesia-siaan atas kesia-siaan. Jadi kuadrat nih ya, kesia-siaannya ya, penuh dengan kefanaan. Segala sesuatu itu fana, ayat yang ke-8 ya. Nah, ini mengakhiri kata langsung daripada si Kohelet sendiri, dan sisanya itu murid-muridnya dan redaktur kemungkinan. Dan itu kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa Kohelet menyajikan suatu pengharapan. Pengharapan lewat sesuatu yang sepertinya separuh dia menerima solusi orang stoik, yaitu diterima saja. Diterima saja, toh kamu gak bisa ubah. Amor fati, ya, amor fati. Cintailah takdirmu, cintailah nasibmu, cintailah yang kamu tak bisa ubah. Apa itu? Metabolic rate-nya rendah, jadi napas saja jadi gendut, kira-kira gitu ya. Oke, udah cintailah itu. Atau metabolic rate terlalu tinggi, makan segudang tetap tulang kerangka, ya sudahlah. Cintailah itu, amor fati, gak bisa ubah lagi ya, cintai itu. Ya sudah, tapi lebih dari itu. Karena sikap amor fati ini barangkali menyisakan satu sikap yang kurang bersyukur juga. Ini kayak anak kecil yang bilang apa ya, ya udahlah gitu ya, ya udahlah gitu. Dimakan makanannya adanya cuman itu, ya udahlah, terus dia makan. Taat sepertinya, tapi taatnya mengandung apa ya, mengandung kurang menghargai juga. Taatnya itu mengandung satu sikap pemberontakan juga.
Ya, abis gimana lagi, yang Tuhan kan elo, gua kan cuma makhluk saja, dikeprek nanti jadi belalang keprek gua, ya udahlah gitu kan. Nurut sama Tuhan, ya udahlah, abis gimana lagi. Sikap seperti ini seperti saleh ya, seperti realistis, seperti keren juga. Tapi itu kurang ajar juga. Itu adalah sikap tidak bersyukur ya, sikap sinis kepada Tuhan. Saya kira itu bukan solusi dari pengkhotbah. Solusi dari pengkhotbah di sini adalah terimalah kenyataan itu, sebab walaupun kamu tak mengerti sepenuhnya, kenyataan itu adalah kenyataan yang indah. Tuhan menciptakan kita seperti ini, masih ada teka-teki yang tak terjawab. Mengapa kita merindukan kehidupan padahal kita akan mati? Kenapa kita merindukan hidup terus, yang benar-benar hidup dan bukan menjadi tua dan sekedar menunggu mati, tapi menjadi muda terus? Kenapa itu kita kepingin menjadi muda terus ya? Itu tidak ada jawabannya memang barangkali, tetapi ya sudah ya. Pengkhotbah bilang kita percaya kepada Allah yang memberi, kita percaya kepada Allah yang bijak, kita percaya kepada Allah yang punya jawabannya walaupun dia tidak kasih tahu kita. Kita percaya pada kebaikannya. Itu solusi pengkhotbah, dan pengkhotbah belum tentu saja belum melihat Allah yang menyatakan diri dalam Yesus, tentu. Karena pengkhotbah hidup pada era akhir perjanjian lama. Pengkhotbah ini orang yang menulis dalam tradisi setelah pembuangan ya tentu, tapi sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi. Dan kita orang-orang Kristen yang membaca kitab pengkhotbah, saya kira kita bisa lebih appreciate hal ini daripada sebagai orang Yahudi atau sebagai orang-orang perjanjian lama. Karena kita sudah melihat solusi dalam tanda kutip penghiburan yang diberikan oleh Tuhan ya, atas problema dasar dari hidup manusia, yaitu manusia itu pasti akan mati, manusia itu sadar akan mati, dia tidak tahu itu seperti apa dan dia belum mati. Kita tahu bahwa di dalam Yesus kita melihat ada penghiburan ini, bahwa kita akan dibangkitkan. Bahwa di dalam kebangkitan itu kita tidak akan dihukum, tapi kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita akan dibangkitkan di dalam bukan hanya keadaan tak bisa mati, tapi di dalam kehidupan yang bermakna. Kita dibangkitkan di dalam persekutuan dengan Allah, berpartisipasi dalam riwayat Tuhan. Itu masa depan kita. Jadi melalui kebangkitan Yesus kita melihat Allah sendiri memberikan pesan yang sudah sempat dia bocorkan sedikit kepada Kohelet, yaitu hidup manusia itu ya harus diterima bahwa dia fana, tetapi potongan teka-teki yang Kohelet masih belum lihat adalah ini, bahwa hidup itu dimaksudkan untuk sesuatu kelanjutan yang kita tidak tahu memang, tapi kita sudah lihat cicipannya dalam Yesus, yaitu kehidupan dalam tubuh kebangkitan. Dan kehidupan dalam tubuh kebangkitan itu harusnya menjadi satu orientasi untuk kita menghidupi hidup kita yang dalam bentuk yang sekarang. Kehidupan dalam tubuh kebangkitan bukanlah hidup sebagai bukan manusia, itu adalah hidup sebagai manusia. Itu bukan hidup yang tidak terbatas, itu adalah hidup yang terbatas. Ya, kita tidak jadi Tuhan waktu itu. Tetapi itu adalah hidup yang tidak berkesudahan. Itu hidup yang tidak mati lagi. Dan itu adalah hidup di dalam bukan lagi permusuhan atau persaingan, tapi hidup dalam persekutuan. Kita ada connection, kita itu ada kekerabatan, ada silaturahmi dengan orang-orang lain, dengan Tuhan sendiri. Dan itu sesuatu yang saya kira menggema di dalam kerinduan kita yang paling dalam, bukan? Kita itu dalam dasar hati kita yang paling dalam bukan ingin hidup selamanya saja sih, enggak ya. Saya kira kenyataan hidup kita adalah beberapa orang kepingin mati ya. Itu sesuatu yang menyatakan bahwa kerinduan kita paling dasar itu bukan hidup selamanya, tapi kerinduan kita yang paling dasar itu hidup yang berarti. Hidup yang berarti. Dan salah satu hal yang membuat hidup itu berarti adalah koneksi. Persekutuan. Kamu berarti bagi seseorang, seseorang berarti bagi kamu. Kamu mengerti hidup seseorang, orang mengerti hidup kamu.
isi hati kamu dia mengerti, kamu juga mengerti isi hati mereka atau dia. Ada companionship dalam perjalanan di bawah matahari. Itu kerinduan kita yang paling dalam. Dan kerinduan itu bukankah memang Kohelet tidak memberikan solusi, tidak memberikan penghiburan, tetapi Yesus memberikan kepada kita, umatnya. Saya berharap paparan ini membuat kita lebih jelas apa yang kita bisa harapkan dalam Yesus, apa yang kita miliki di dalam Yesus, yang menjadi sumber ucapan syukur kita pada hari ini. Ketika kita berjalan di bawah matahari dengan pengertian bahwa kita pasti mati, kesadaran akan hal itu, tapi juga kesadaran bahwa kita tidak tahu dengan persis dan kita tidak bisa kendalikan itu akan jadi apa pengalamannya. Pengalaman kita nggak bisa kita pilih, nggak bisa booking dulu di depan ya. Kalau kamu mau naik pesawat kan kadang-kadang bisa booking dulu di depan ya. Mau duduk di mana, mau makan apa, mau tempat duduknya kayak apa. Bahkan mungkin mau nontonnya film yang mana aja itu bisa di booking dulu sebelumnya. User experience-nya itu bisa ditentukan dulu, bisa dipilih. Tapi kan kita nggak bisa pilih ya setelah kita berhenti bernapas itu user experience-nya akan apa gitu ya. Ada pengharapan bagi kita yang seperti ini. Ada pengharapan bagi keadaan hidup manusia yang seperti ini. Sehingga kita bisa menjalani hidup dengan bukan hanya gloomy, lalu sok-sok realistis gitu, enggak. Tapi dengan ucapan syukur. Ya, menghidupi hidup, menjalani hidup dengan ucapan syukur. Dan itu adalah menjalani hidup yang sehidup-hidupnya, menjalani hidup dengan seantusiasnya. Sebab apa? Sebab kita akan dibangkitkan. Kita bukan orang-orang yang menuju kepada kematian sehingga saja ya, menuju kepada kematian saja. Memang kita menuju kematian sih, tapi kita bukan menuju kepada kematian saja. Kita bukanlah orang-orang yang dengan demikian harus mengingat eksistensi kita adalah eksistensi menuju kematian. Tapi kita punya dasar untuk berharap ini. Eksistensi kita adalah eksistensi menuju kebangkitan. Karena kematian bukan akhirnya, kehidupan setelah mati juga bukan akhirnya. Pengharapan kita adalah tertuju kepada kebangkitan. Bukan kehidupan setelah mati, bukan kematian itu sendiri, tapi kepada kebangkitan. Kiranya ini membuat kita lebih bersyukur. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang membangkitkan orang-orang mati, dan Engkau adalah Allah bukan dari orang-orang mati tetapi dari orang-orang hidup. Kami bersyukur karena Engkau adalah yang punya ide bahwa kami ini hidup. Engkau yang punya keputusan bahwa kami ini ada, hidup dan bergerak saat ini, di sini, di hadapan wajah-Mu. Kami mohon agar Roh-Mu mengingatkan kami akan pekerjaan-Mu yang Engkau sudah tuntaskan di dalam Yesus, mengingatkan kami akan kebaikan-kebaikan-Mu, akan siapa diri-Mu, sehingga kami ini boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Engkau yang sudah menciptakan kami, Engkau yang sudah memberikan yang paling Engkau kasihi bagi kami, Engkau yang lebih dekat dengan kami daripada diri kami sendiri. Kiranya Engkau boleh berkenan akan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.